Ibadah Minggu Prapaskah yang kelima hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk kembali datang secara beribadah secara online di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita mau masuk ke dalam pujian, penyembahan kita. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan dan kerinduan. Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sama-sama kita puji Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi kami ya Tuhan. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatanmu. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau sungguh ajaib Tuhan. Segala yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami sungguh ajaib. Bahkan di saat kami tidak tahu kemana kami harus melangkah, pada siapa kami berseru, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa sekalipun di tengah badai, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, kami mau datang dengan kerinduan kami Tuhan. Di masa prapaskah ini Tuhan, izinkan masing-masing dari kami menyiapkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu kematian-Mu sungguh tidak ternilai Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau kami boleh memperingati masa-masa Paskah ini Tuhan. Terima kasih telah mengingatkan kepada kami Tuhan bahwa seberapa besar pun penderitaan yang sedang kami alami saat ini, tidaklah lebih besar daripada penderitaan Kau di atas Kalvari. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat Tuhan menyaksikan siaran ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan lawat jemaat-Mu Tuhan. Kiranya melalui puji-pujian yang sudah disusun yang kami bawakan, boleh memberkati setiap jemaat, menguatkan setiap jemaat. Dan juga kiranya Tuhan juga memakai hamba-Mu penginjil Luciana yang akan membawakan berita firman-Mu Tuhan. Supaya boleh meneguhkan kami, kalaupun itu menjadi teguran atas kami. Kiranya hari lepas hari kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan sertai setiap benda mati yang kami gunakan, agar boleh berfungsi dengan baik. Sertai juga WL Singer satukan dengan pemain musik, agar boleh menampilkan pujian, membawakan pujian, mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah rindu beribadah di gedung gereja. Tapi kami percaya segala sesuatu terjadi karena memang harus terjadi. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Seringkali kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak mengetahui. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Namun bersyukur kalau kasih Tuhan lebih daripada segalanya. Bahwa Dia sudah berkorban bagi engkau dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pujikan pujian ini sebagai pujian pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu
Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. ampuniku Atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal dengan lebih fokus lagi, lebih serius lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku Dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. sama-sama kita sembah Dia. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau kami sembah, Ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. biarlah musik tetap mengiringi kita. Mari Bapak Ibu, saya memberikan waktu bagi kita sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Biarlah musik mengiringi kita. Mari sama-sama kita pujikan ref dari pujian ini. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami dan memampukan kami untuk melawan setiap dosa agar kami tidak terjatuh lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Karena kita sudah ditebus, marilah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi sekarang, apakah Bapak Ibu masih bersuka cita? Ya, saya yakin Bapak Ibu mengalami kesulitan. Ya, tidak ada yang tidak mengalami kesulitan, tapi percayalah, Tuhan yang sudah mati bagi kita, Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini. Dia sungguh baik, dengan sukacita, dengan bertepuk tangan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia mati bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia mati bagiku. Mari dengan penuh sukacita. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik,
Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kembali tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita fokus untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya penginjil Luciana. Kita renungkan kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka ketimbang kita memikirkan masalah kita, ingatlah bahwa kasih Allah yang telah terbukti itu lebih besar dari segenap masalah kita. Amin Bapak Ibu. Kita pujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku. Sekali lagi katakan, selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami memperoleh satu panggilan untuk bersama-sama beribadah kembali di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kiranya hati kami dipersiapkan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memberikan hati kami dibentuk, ditempa oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang adalah kebenaran itu boleh mengkoreksi kami, boleh meneguhkan kami, dan memberi kepada kami satu pimpinan dan tuntunan, supaya kami berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Urapilah kami bersama-sama ketika kami akan sebentar mendengarkan dan membahas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan, yaitu melalui kitab Nahum. Kita akan membaca dari Nahum pasal 2 ayat yang ke-13 dan Nahum pasal ke-3 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Pasal 3 ayat yang ke-5 berbunyi seperti demikian. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu waktunya telah tiba. Waktu apa yang dimaksud di sini? Tentu waktu penghukuman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Nahum, kita akan melihat dua karakter Allah yang kuat ditunjukkan di dalam kitab ini, yaitu kasih dan keadilan Allah. Kasih karena Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk boleh bertobat, memenuhi panggilan pertobatan, mendengar suara pertobatan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Yunus kemudian diutus Tuhan untuk bisa menyuruhkan suara pertobatan ini, dan benar umat Tuhan kembali berbalik kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa Allah menyelamatkan mereka, Allah mengampuni mereka, Allah menerima mereka kembali. Namun di dalam pasal yang kedua dan yang ketiga, kita baca bahwa Allah itu bangkit menjadi lawan mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah yang tadinya mengampuni dan mengasihi begitu rupa, memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, lalu di dalam ayat ini kita mendapatkan Allah bangkit dan Allah lah yang menjadi lawan mereka. Allah begitu murka menghabiskan dan menghukum mereka. Saudara, mari kita bersama-sama melihat apa yang menjadi permasalahan dari umat Tuhan, dari orang Niniwe ini. Yang pertama saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang, melawan Tuhan. Ini kita bisa lihat dari pasal pertama ayat yang ke-9.
Saudara, kita perlu belajar untuk mengenali apa sih penyebab seseorang meninggalkan Tuhan atau menentang, melawan Tuhan. Saudara, kita bisa menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan ketika kita lebih memiliki fokus pada hal-hal duniawi. Kita sudah tidak lebih mementingkan apa yang menjadi pikiran atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, kadangkala kita juga membiarkan diri untuk dikuasai, disetir oleh hal-hal duniawi, bukan lagi firman Tuhan. Maka kalau kita ingat di dalam firman Tuhan pada Yakobus pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa kalau kita bersahabat, mengadakan persahabatan dengan dunia, maka sebetulnya kita ini adalah musuh Allah. Kita memposisikan diri sebagai penentang Allah, sebagai lawan Allah, dan itu sangat mengerikan. Maka kuncinya adalah jangan bersahabat dengan dunia, karena itu memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Saudara, yang kedua yang menjadi permasalahan umat Allah, orang-orang di Niniwe adalah moral mereka rusak. Saudara, standar moral kita bukanlah sebuah budaya, tetapi firman Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus belajar untuk bagaimana memberlakukan firman Tuhan itu sebagai standar moral kita. Saudara, banyak sekali orang Kristen yang masih hidup dalam perjudian. Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dusta, dalam bisnis yang kotor, di dalam hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itulah kita sebetulnya harus belajar untuk bagaimana tidak tinggal di dalam dosa, tidak menetap di dalam dosa, tetapi kita belajar untuk bisa melangkah, bangkit, dan meninggalkan dosa. Hal yang ketiga saudara yang menjadi permasalahan Niniwe, mereka menindas dan membuat orang lain menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya heran dengan orang yang senang kalau hidup orang itu susah. Ya, mungkin kita pernah punya pengalaman atau pernah tahu dengan orang-orang yang seperti demikian. Saya heran menemukan orang yang dengan sengaja memberi tekanan hidup kepada orang lain, yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri dan kemudian menjadi beban bagi orang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya kita hidup dengan takut akan Tuhan. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain menjadi menderita atau tertindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita belajar sebagai umat Allah. Janganlah melakukan hal-hal yang kemudian dapat merugikan orang lain, yang dapat menghancurkan hidup orang lain, yang dapat merusak dan bahkan membebani hidup orang lain. Mungkin kita merasa kita cukup kuat. Kita punya perisai perlindungan, tanda kutip ya. Kita merasa kalau kita dibenturkan dengan orang itu kita akan menang. Kita merasa bahwa kita tidak ada sesuatu hal yang kita takutkan untuk melawan orang itu. Tetapi ingat saudara, ketika Allah yang menjadi lawan kita, maka semua yang kita andalkan, yang kita sandarkan, yang kita anggap dapat menolong kita, maka itu akan dihabiskan oleh Allah dengan tidak ada artinya. Maka kita patut untuk belajar bahwa jangan pernah membuat hidup orang menderita atau tertindas. Hal keempat yang menjadi permasalahan umat Allah di Niniwe adalah mereka tidak mau bertobat. Bagi seorang yang tidak mau bertobat, mereka selalu saja mempunyai alasan untuk membenarkan diri mereka. Mereka mendengar firman Tuhan, namun tidak ada keinginan atau dorongan yang kuat untuk mewujudkan firman Tuhan itu, untuk bisa hidup seturut dengan firman Tuhan itu. Nah, itulah orang-orang yang tidak mau bertobat. Saudara, sebetulnya ketika kita tidak mau bertobat,
Kita tidak punya keinginan atau dorongan yang kuat untuk mewujudkan firman di dalam hidup kita. Sebetulnya pada saat itu kita sedang menolak firman Tuhan. Kita menolak Tuhan itu sendiri, saudara. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan salah satu manfaat, faedah atau sifat dari firman Tuhan adalah mengkoreksi atau memperbaiki, ya. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita membuka bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita sama sekali tidak mau dididik di dalam kebenaran, kita tidak mau dikoreksi perbuatan dosa atau salah kita tidak menganggap atau kita sengaja mengabaikan nasihat-nasihat firman Tuhan, sama saja kita itu menolak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah permasalahan umat Allah di Niniwe yang kemudian membangkitkan amarah dan murka Allah karena Allah melihat bahwa mereka sejatinya melawan Allah itu sendiri. Dan kita tahu, saudara, dari apa yang dilakukan Niniwe ini, maka Allah kemudian yang pertama, ya, sengaja membuat Niniwe dikepung. Kita membaca di dalam pasal 2 dan 3, kita akan menemukan bahwa mereka dijarah, mereka dipermalukan, mereka direndahkan dengan sangat hina dan dibuat sampai tidak berdaya. Nahum pasal 3 ayat 11 dan 12. Saudara, mereka semula begitu percaya diri karena mereka merasa mereka memiliki kekuatan. Mereka mempunyai perisai perlindungan yang selama ini mereka andalkan dan sudah terbukti menolong mereka. Dan Allah tahu ketika Allah yang berdiri bangkit menjadi lawan mereka, Allah habiskan itu. Dan Allah akan membuktikan bahwa tidak ada artinya semua kekuatan dan perisai perlindungan yang mereka selama ini sandarkan. Tidak ada artinya. So, bukankah ini sangat mengerikan? Sangat merendahkan. Dan seperti kita itu sudah tidak betul-betul ada artinya. Dan itulah yang dialami oleh orang Niniwe. Jadi jika hari ini ketika kita masih merasa kuat dan kita merasa memiliki perisai perlindungan, tetapi itu bukan Tuhan, maka berhati-hatilah. Kita wajib bertobat sebelum Allah bangkit menjadi lawan kita. Yang kedua, saudara, Allah mengizinkan Niniwe dihancurkan sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang dapat membangunnya lagi. Nahum pasal 3 ayat 7 dan 19. So, bayangkan ketika dia dihabiskan, kalau saja dia masih punya kesempatan untuk membangunnya kembali, itu namanya anugerah Tuhan, saudara. Tetapi ini yang kita lihat adalah mereka tidak lagi dikasih kesempatan untuk membangun kembali. So, semua hal ini ingin memperingatkan atau mengingatkan kepada Niniwe bahwa tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Sudah, kalau kita manusia aja kita tidak mampu melawan kekuatan alam, ini alam dibuat tunduk kepada Tuhan. Betapa mengerikan kekuatan Tuhan itu bagi kita sekalian. Saudara, kalau kita menghadapi gempa bumi, tsunami, kita menghadapi tanah longsor, kita menghadapi banjir, bandang, dan lain sebagainya. Kita tidak akan mungkin ada gunung meletus, kita lari sekuat apapun. Kalau sudah memang alam yang berbicara, maka kita sudah tidak punya kekuatan. So, disinilah kita belajar untuk memahami betapa kekuatan Allah itu sangat mengerikan. Karena ketika Allah berbicara, diam dan tenanglah,
alam itu tunduk kepada Dia. So makanya betapa harusnya kita menghormati Allah dengan segala kekuatan yang Ia miliki. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hal yang kemudian dengan perlawanan Niniwe, dengan Niniwe menjadikan dirinya musuh Allah, itulah yang dibuat Allah kepada mereka. Maka apa yang dapat kita pelajari saudara di dalam kitab Nahum ini? Yang pertama saudara, kita melihat karakter Allah yang penuh dengan kasih yang digambarkan sebagai panjang sabarnya, ya. Ini suatu karakter yang tidak dipisahkan, tidak bisa dilepaskan dengan keadilannya. Allah tidak mungkin menyangkali dirinya saudara. Kalau dosa harus mendapat hukuman. Kalau dosa harus diselesaikan dengan konsekuensi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita harusnya mensyukuri ketika Allah memberikan panggilan atau suara pertobatan agar setiap orang yang sudah meninggalkan Dia segera berbalik untuk diselamatkan dari penghukuman. So inilah penghiburan bagi kita orang percaya. Inilah penghiburan bagi umat Allah di dalam kehidupannya. Bahwa Allah masih mau menerima kita untuk kembali kepada Dia. Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hidup bersama dengan Dia. Saudara, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kemudian Allah membuang kita, Allah menghabiskan kita, Allah menyingkirkan kita. Saudara, apa arti hidup kita? Dan saudara, inilah penghiburan bagi kita sekalian ketika kita belajar dari karakter Allah. Yang kedua saudara, kehancuran Niniwe itu merupakan satu peringatan bagi kita semua yang menyia-nyiakan anugerah dan kasih Tuhan. Yang tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Saudara, mari ketika firman Tuhan mengingatkan kita, ketika firman Tuhan mengajak kita untuk bisa betul-betul merenungkan apa arti firman ini bagi saya. Kita kembali kepada Tuhan. Karena hukuman Niniwe sudah menunjukkan kepada kita tidak ada yang bisa melawan kekuatan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit dan Tuhan menjadi lawan kita, habis hidup kita. Ini adalah sebuah peringatan keras bagi kita yang hidup hari ini. Yang ketiga saudara, segala sesuatu di dalam kehidupan manusia ada waktunya. Ada waktu Tuhan menyatakan kemurahannya untuk memberi kepada kita suara pertobatan, panggilan untuk kembali, balik kepada Dia. Tetapi saudara, kita perlu ingat, ada waktunya Tuhan menyatakan keadilannya. Maka itulah kita perlu sekali untuk bisa memahami bahwa segala sesuatu terjadi, diizinkan, tapi di dalam kendali Allah. Allah yang mengendalikan semua sejarah hidup manusia. Maka kita tidak perlu merasa iri kepada orang fasik yang hidupnya dengan begitu menentang Allah. Dan kita tidak melihat bahwa mereka dibinasakan. Saudara, segala sesuatu ada waktunya. Maka belajarlah untuk hidup dengan hormat kepada Tuhan. Belajarlah untuk hidup dengan penuh percaya pada kendali Tuhan. Belajarlah untuk hidup menyerahkan diri untuk dipakai dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang kelima. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, menebus dosa kita. Tuhan memberi kepada kita sebuah jaminan untuk keselamatan kita di dalam kekekalan. Tapi jangan main-main. Jangan mencoba untuk menentang Tuhan. Jangan belajar untuk menjadi musuh Tuhan dengan mencintai dunia. Karena jika Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menjadi lawan kita, maka habislah, sia-sialah apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan bagi kita hari ini.
Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 berbicara, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan seperti suara pertobatan. Satu panggilan kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Berbalik dari segala dosa dan salah kita. Kita mau memaknai bahwa Paskah ini adalah sebuah anugerah yang masih tersedia bagi kita. Maka sambutlah satu tawaran, satu ajakan untuk kita boleh bertobat. Dan mari kita syukuri bahwa inilah penghiburan dari Tuhan yang menerima kita kembali. Ketika kita mau untuk benar-benar balik, mau benar-benar belajar mengasihi dan mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Karena kami seperti memiliki kesempatan yang begitu berharga untuk kami mengkoreksi diri kami. Untuk kami belajar sekali lagi menundukkan hati kami. Kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah yang harus aku perbuat ketika firman-Mu menyapa hamba-Mu dan juga menyapa umat-Mu? Biarlah kiranya suara-Mu Tuhan terdengar dengan jelas bagi kami sekalian. Dan kami mau hidup dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami mau terima suara pertobatan dan panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Dengan hidup mau mengasihi dan mengenal dengan sungguh-sungguh akan Engkau. Tuhan berkatilah kami sekalian memasuki masa prapaskah ini Tuhan. Kami boleh menggunakan segenap kesempatan yang masih terbuka di hadapan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh dekat kepada Engkau. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mencari dan menemukan Engkau di dalam semua aspek hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah boleh menikmati firman Tuhan yang dibawakan oleh penginjil Luciana, mari Bapak Ibu kita persiapkan yang terbaik. Kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan secara transfer, nomor rekening akan dicantumkan pada akhir ibadah, atau Bapak Ibu diperkenankan untuk memasukkannya ke dalam amplop, kemudian sama-sama kita akan memberikan di gedung gereja. Mari kita pujikan El Shaddai sambil mengiring kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Yang memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar
Shaddai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan, yang kami punya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan kami Tuhan, dapat dipergunakan dengan baik oleh para majelis yang dipercayakan. Tuhan, kami rindu untuk boleh kembali beribadah di gedung gereja Tuhan. Kami rindu untuk kembali sama-sama melayani jemaat Tuhan di gereja kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menilik jemaat kami satu persatu. Jikalau ada jemaat kami yang mengalami kesulitan, tolong Tuhan berkati, tolong Tuhan tuntun kepada jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Apabila di antara jemaat yang sedang mengalami lemah tubuh, tolong Tuhan pulihkan, tolong Tuhan kuatkan. Kami bersyukur Tuhan, sebagian dari kami sudah menerima vaksin, namun sebagian dari kami juga masih menunggu vaksin. Namun kami percaya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak perlu kami merasa takut, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami susah, tidak perlu kami cemas, tidak perlu kami bimbang. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, dalam diri kami, yang menghiburkan, menguatkan kami. Tuhan, kami juga berdoa, ya sebentar kami akan menyambut Paskah Tuhan. Kembali ingatkan masing-masing dari kami Tuhan, untuk menjaga hidup kami Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Karena sungguh Tuhan, pengorbanan Tuhan sangatlah besar. Tidak ada satupun perbuatan baik kami Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan, melalui
kematian-Mu Tuhan yang telah menebus dosa kami. Dan kebangkitan-Mu menunjukkan bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami mempunyai Allah yang maha dahsyat, maha kuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami boleh meletakkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Kiranya kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang tidak pernah berubah dari kekal hingga kekal, penghiburan, tuntunan, kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu saudara-saudaraku mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya menunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh disertai Tuhan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, saya yakin ada beberapa di antara kita yang juga sudah divaksin, tetapi saya mengingatkan sekalipun Bapak Ibu sudah divaksin, Bapak Ibu juga harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Terus kemudian jangan karena sudah divaksin kita lengah dan kita tidak mengikuti protokol kesehatan yang ada. 1 tahun corona sudah masuk Indonesia, diperingati dengan bertambahnya, dengan munculnya 2 kasus varian baru B117. Oleh karena itu kita tetap harus waspada, harus menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami bersyukur untuk dukungan doa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Juga dukungan secara dana ataupun tenaga Bapak Ibu di dalam pelayanan gereja. Bersyukur untuk penata layan yang sudah menyediakan waktu, tim multimedia dan tim editing yang ada. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memperhitungkan semuanya itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita akan bersama-sama memperingati Paskah. Kita tahu Paskah sebelumnya ada ibadah Jumat Agung dan kita ada malam Getsemani. Bapak Ibu silakan tunggu di sosial media Bapak Ibu untuk acara-acara ini ya. Kalau Jumat Agung kita tetap ya ada ibadah online dan kita tetap tidak menjalankan perjamuan kudus karena kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu kita terus berdoa
supaya kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus di rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Minggu ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Khususnya saya mewakili Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Surabaya. Saya sebagai Pendeta Julius yang mewakili kerohanian Sekolah Kristen Kalam Kudus memberikan beberapa informasi, khususnya adalah tentang penerimaan siswa baru. Kami sekarang membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Kami berharap bagi anggota gereja, khususnya Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, para orang tua yang sedang mencari informasi bagi putra-putrinya untuk dapat bersekolah, baik di TK, SD, SMP maupun SMA. Kami rindu untuk Bapak Ibu bisa datang ke sekolah atau menghubungi saya secara pribadi untuk mendapatkan informasi-informasi penting dalam penerimaan siswa baru yang ada. Dan kami rindu Bapak Ibu dapat mempertimbangkan sekolah kita, karena Sekolah Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya yang ada di Kupang Jaya adalah tangan dari pelayanan gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Surabaya. Bagaimana sekolah adalah tempat misi kita menginjili anak-anak untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan dan membuat mereka mengenal tentang Kristus dan kebenarannya. Kami rindu Bapak Ibu bisa datang untuk mencari informasi, menemui saya secara pribadi untuk mendapatkan banyak hal informasi yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru. Dan kemudian di dalam akhir dari ibadah ini saya juga menampilkan beberapa tayangan yang nanti dapat memberkati Bapak Ibu untuk melihat betapa pelayanan yang sudah dilakukan oleh sekolah bagi putra-putri, khususnya untuk orang-orang Kristen yang ada di Surabaya. Semoga sekolah tetap menjadi kepanjangan dari gereja untuk dapat menjadi misi yang melayani banyak orang agar membawa mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta
anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.